Salam anak-anak kreatif. Kali ini kita jumpa dengan Bapak Sukarman untuk belajar bersama tentang sungguh Allah hadir. Sebelumnya Bapak akan bertanya, kalian sehat? Puji Tuhan. Jangan lupa ya berdoa. Biasakan hidup sehat dengan selalu bersih diri. Biasakan mencuci tangan dengan sabun, pakai masker, dan tentunya selalu jaga jarak. Sebelum kita mengawali pelajaran kali ini, baiklah kita berdoa dulu. Bapak hantarkan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam pribadi yang agung Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu akan belajar tentang kehadiran-Mu. Kiranya Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, untuk mengawali pertemuan kita, mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 1 ayat 28 sampai 29. Yang demikian firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 28 sampai dengan 29. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Demikianlah firman Tuhan, dan Tuhan akan hadir di setiap ciptaannya. Nah, setelah kita membaca firman Tuhan itu, kita lihat anak-anak gambar matahari. Nah, matahari adalah ciptaan Tuhan, wujud kehadirannya. Banyak sekali manfaat dan kegunaan matahari. Di antaranya, yaitu matahari merupakan sumber panas yang utama. Selain matahari ini menyinari bumi pada saat siang hari, matahari ini juga mensuplai sumber vitamin bagi kesehatan kita semua. Untuk itu, anak-anak jangan lupa selalu berjemur untuk lebih menguatkan imunitas kita untuk melawan COVID-19 ini. Baik anak-anak, kita perhatikan gambar berikutnya. Nah, gambar berikutnya ini adalah gambar hujan. Allah hadir dalam wujud hujan juga. Hujan identik dengan air. Tidak ada manusia yang tidak memerlukan air. Tidak ada makhluk hidup yang tidak memerlukan air. Semua alam ini memerlukan air. Untuk itu, kehadiran Allah dengan wujud air ini perlu kita syukuri dan harus kita lestarikan. Begitu anak-anak, dengan air ini kita bisa melakukan apapun ya, kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Makan, minum, bahkan kita membersihkan diri pun dengan air. Ingat anak-anak, air adalah sumber kehidupan kita dan merupakan wujud kehadiran Allah. Berikutnya adalah gambar pepohonan. Nah, di sini ada pohon buah dan masih banyak lagi. Ada pohon yang besar, ya, berwujud pohon yang besar yang bisa digunakan untuk bahan bangunan,
mebeler misalnya, untuk rumah misalnya, tetapi juga Tuhan menciptakan pohon buah. Yang notabene pohon buah ini bisa menambah imunitas kita karena mengandung banyak vitamin. Selain pohon buah, Tuhan juga menciptakan pohon-pohon yang berupa sayuran. Ini juga bisa membuat kita lebih sehat karena di dalam sayuran ini juga mengandung berbagai macam vitamin, protein untuk kesehatan tubuh kita. Nah, semua ciptaan Tuhan ini adalah sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, dan itu semua merupakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Ya, gambar berikutnya. Nah, anak-anak tentunya tahu ini ada beberapa gambar yang kalian bisa lihat. Ada harimau, ada singa, ada kuda, dan lain sebagainya. Banyak sekali ciptaan Tuhan yang berbentuk binatang. Baik binatang yang boleh kita makan maupun binatang yang harus kita jaga kelestariannya. Nah, mengapa Tuhan menciptakan berbagai macam binatang yang sangat banyak sekali? Nah, semua itu Tuhan mempunyai maksud yang sangat luar biasa. Tentunya manusia tidak bisa hidup tanpa alam yang lengkap ini. Ya. Ada binatang itu yang besar, gajah misalnya. Tapi untuk gajah, maaf, tidak boleh dimakan anak-anak. Diambil gadingnya pun tidak boleh. Tentunya ada yang boleh dimakan. Ya. Yang boleh dimakan misalnya ayam, ya, kambing, kemudian sapi. Nah, kalau sapi itu bisa dua-duanya diambil. Dari susunya juga dagingnya. Nah, ini juga merupakan bentuk kehadiran Allah melalui binatang ciptaannya yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Gambar berikutnya anak-anak, kita lihat di sini, wah, sangat luar biasa. Kalian pasti melihat gambar ini gunung berapi. Nah, di Indonesia banyak sekali gunung-gunung berapi sehingga alam di Indonesia ini sangat subur dan makmur. Nah, ciptaan Tuhan yang berupa gunung ini merupakan ciptaan yang menggambarkan kehadiran kehebatan Allah. Yaitu dengan Tuhan menciptakan gunung ini bisa memberi kehidupan makhluk hidup di seluruh bumi. Nah, tentunya kalau ketika gunung itu meletus, ada bahayanya. Tetapi ingat anak-anak, Tuhan juga memberi kebaikan-kebaikan dari gunung ini. Ya, ketika dia mengeluarkan lahar, baik lahar panas maupun dingin, maka alam ini siap menerima sebagai material-material yang bermanfaat bagi kehidupan alam semesta. Nah, maka kita harus bersyukur pada Tuhan bahwa gunung ini diciptakan untuk kebutuhan hidup manusia. Gambar berikutnya, nah, di sini ada gambar lautan anak-anak. Ya. Di dalam lautan ini ada berbagai biota makhluk hidup yang bisa kita ambil manfaatnya dari ikan yang terkecil sampai ikan yang terbesar. Nah, selain merupakan pemandangan yang sangat indah, di dalam laut ini kita bisa mendapatkan sumber-sumber makanan untuk ketahanan pangan kita semua. Nah, di sini menunjukkan bahwa Tuhan juga hadir di dalam alam ciptaannya yang berbentuk lautan. Nah, ingat anak-anak, di dalam laut ada berbagai macam biota, dari ikan yang terkecil sampai ikan yang terbesar. Itu bisa kita manfaatkan dan Allah hadir di situ. Untuk semua pembelajaran ini dari ciptaan Allah yang berbagai macam, ya, ada matahari,
ada air yang tadi berbentuk hujan, ada pepohonan, ada lautan, ada gunung, dan banyak sekali. Pak Karman belum bisa menyebutkan semuanya. Mungkin lain kesempatan kita bisa menyebutkan berbagai macam ciptaan yang lain. Nah, kehadiran Allah ini perlu kita syukuri supaya kita tetap dipelihara olehnya. Dan dengan kita melihat semua ciptaan Tuhan ini dan merupakan kehadiran Allah di muka bumi ini, maka kita wajib bersyukur kepada Tuhan bahwa kita tidak boleh merusak apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Anak-anak kreatif, kita telah belajar tentang kehadiran Allah atau Allah Maha Hadir, maka kita harus tetap selalu ingat ya, bahwa Tuhan ini menciptakan segala sesuatunya itu pasti ada manfaatnya. Baik anak-anak yang kreatif dan sangat hebat, luar biasa yang Tuhan kasih. Ingat ya, kita selalu membuka YouTube, tetapi maaf tidak boleh membuka sendiri. Kita harus minta didampingi oleh orang tua kita. Dan selalu nyimak materi di ruang siar guru. Ingat, ruang siar guru. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Ruang Siar Guru. Ingat juga yang selalu Bapak tekankan. Jaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan, menggunakan sabun, dan memakai masker ketika keluar rumah. Nah, silahkan ikuti materi selanjutnya. Kita selalu berdoa. Semoga Tuhan segera mengangkat wabah ini agar kita dapat kembali belajar di sekolah. Begitu anak-anak. Akhir kata, saya ucapkan salam anak-anak kreatif, anak-anak hebat, salam sehat, Tuhan berkati. Amin.